Dokter Anggi tadi saya sampaikan kepada Mbak Mesha bahwa ternyata tuh ada hubungan antara gangguan kesehatan jantung dengan kebiasaan kita yang terlalu lama untuk duduk diam. Nah, biasanya tuh kerjaan-kerjaan kayak tadi tuh kayak mahasiswa kerjaan di kantor, kita duduk berapa 8 jam. Ternyata duduk terlalu lama ini bisa mengakibatkan banyak hal pada proses tubuh kita. Jadi yang pertama, kalau kita duduk itu tuh pembakaran kalori paling minimal tuh duduk. Jadi pada saat kita duduk tuh udah habis makan apalagi duduk gitu kan ya. Nah, itu pembakaran kalorinya pasti minimal banget. Nah, pembakaran kalori yang minimal ini pada akhirnya akan menimbulkan obesitas. Kalau lemak dalam darah yang jahat itu meningkat, kolesterol ya dok maksudnya kolesterol. Jadi kalau dia meningkat, otomatis nanti ada peradangan dalam pembuluh darah. Dia kan menyumbat, akhirnya mempersempit pembuluh darah kita. Dan pada akhirnya ketika mempersempit dalam jangka panjang, akhirnya tiba-tiba ada stroke, serangan jantung. Nah, jadi ini pembuluh darah di jantung kan sama dengan pembuluh darah kita semuanya. Jadi kalau kadar lemak dalam darah kita, terutama yang jahat, itu meningkat, dia otomatis akan membuat peradangan pada dinding-dinding pembuluh darah. Ini yang menyebabkan akhirnya penyempitan pembuluh darah atau terjadi sumbatan dalam pembuluh darah secara tiba-tiba. Nah, itu tuh stroke atau serangan jantung tuh adanya di situ. Nah, itulah kenapa kalau misalnya kita duduk, misalnya nih 1 jam duduk nih, udah sadar 1 jam duduk, harus berdiri dan lakukanlah peregangan selama 2 menit atau berjalan beberapa langkah, itu udah cukup. Anda semua udah menyaksikan dan kebanyakan dan kelamaan duduk. Kita suruh mereka lakukan peregangan ya. Santai aja. Tadi kata Dokter Anggi ya, semenit 2 menit ya dok ya. Cukup. Ya, peregangan bisa dari tangan. Kemudian apa lagi Dokter Anggi? Nah, setelah itu jadi mengaplikasikan yang tadi dokter yang sudah sampaikan tuh, yang 6 langkah bagaimana hidup secara lebih sehat, kita juga perlu mengkonsumsi suplemen yang berbahan dasar alamiah seperti krill oil. Nah, ini juga bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah dok, apa sih bedanya fish oil dengan super bacterial oil? Nah, kalau super bacterial oil itu diambil dari organisme laut yang namanya krill. Jadi krill ini sebenarnya plankton atau organisme laut yang hidup di dasar laut Antartika. Dan dia itu kaya akan omega 3, omega 6 yang kaya akan DHA dan EPA. Nah, super bacterial oil ini juga memiliki beberapa keunggulan dibandingkan yang fish oil. Jadi yang pertama, super bacterial oil ini memiliki ikatan fosfolipid. Nah, ikatan fosfolipid ini ikatan yang sama dengan sel-sel kita. Nah, itulah kenapa kalau super bacterial oil ini penyerapannya sampai 98%. Sedangkan kalau yang fish oil itu hanya 60% aja. Nah, yang kedua, manfaat dari 1 butir krill oil itu sama dengan 3 butir fish oil. Gitu, karena indeks omega 3 dari krill oil, super bacterial oil ini 70% lebih tinggi dibandingkan yang fish oil. Gitu. Yang ketiga, super bacterial oil ini mengandung antioksidan secara alamiah dalam tubuhnya. Itu tubuh krill itu jadi mengandung antioksidan alamiah yang disebut astaxanthin. Nah, itu terkandung juga di dalam super bacterial oil ini. Jadi antioksidan itu 48 kali lebih banyak dibandingkan yang fish oil. Nah, selain itu nih, kalau yang biasanya minum fish oil, biasanya suka ada fishy burps tuh kalau habis konsumsi. Ya, kalau misalnya sendal pasti baunya amis gitu. Nah, kalau krill ini enggak. Karena apa? Karena dia itu larut dalam cairan. Larut dalam air, termasuk cairan lambung kita. Itulah kenapa dia tidak menyebabkan bau amis. Boleh dicoba nggak sih dok? Boleh, boleh, silakan Mbak Mesha. Ini yang pertama super bacterial oil dulu ya. Dok, ya. Sekarang fish oil ya dok. Ini yang fish oil. Nah, kalau kita lihat di sini dia langsung mengambang nih. Yang fish oil. Dia nggak bisa menyatu dengan airnya. Baru sekarang kita aduk. Nah, ini kalau kita lihat yang super bacterial oil dia sampai ke bawah tuh. Sampai ke bawah karena dalam air. Nah, sedangkan yang fish oil dia akan tetap mengambang ataupun kalaupun masuk dia butirannya butiran minyak semua, tapi ntar lama-lama dia akan naik lagi. Iya, benar. Konsumsi krill oil 1 butir per hari secara rutin bisa membantu kita pertama menjaga kesehatan jantung, yang kedua mengurangi lemak jahat dalam darah, dan yang ketiga mengurangi nyeri dan radang pada sendi. Saya berhasil menyeimbangkan kadar kolesterol saya sesudah mengkonsumsi suplemen H2 Super Bacterial Oil secara rutin 1 butir 1 hari. Nah, sebelumnya nih pemirsa, kadar kolesterol saya ini 220 dan sekarang
hanya 190. Dan kini pegal-pegal di leher saya juga sudah tidak terasa lagi. Jadi membuat saya sekarang jadi lebih bebas untuk beraktivitas lagi. Nah, kalau pemirsa di rumah bertanya apa sih kelebihannya dibandingkan dengan minyak ikan biasa, H2 Superba Krill Oil ini tidak meninggalkan rasa amis dan terbukti menurunkan kolesterol. H2 Health and Happiness, celebrate life with nature.